Wahai pemirsa setia Grabak TV, seperti yang kita tahu, Pulau Jawa ialah pulau yang paling besar serta paling luas. Di Indonesia ini memiliki banyak sekali makanan khas dari suatu daerah tertentu. Dari makanan berat, makanan ringan, serta banyak juga jajanan-jajanan tradisional. Makanan ringan di Indonesia banyak sekali. Salah satunya adalah kerupuk. Kerupuk merupakan makanan ringan pendamping khas Indonesia. Makanan ringan yang tak hanya memiliki rasa asin dan gurih saja, namun memiliki rasa yang manis hingga yang pedas. Makanan ringan sangat mudah sekali untuk dijumpai, seperti di pasar tradisional, toko kelontong, maupun pusat oleh-oleh. Salah satu makanan ringan yang mudah sekali ditemui adalah keripik. Keripik memiliki banyak sekali jenis serta variannya. Dari keripik singkong, keripik pisang, keripik tempe, serta masih banyak lagi jenisnya. Di Pulau Jawa, makanan ringan yang mudah sekali kita temui adalah rempeyek, atau lebih sering disebut dengan peyek. Rempeyek berasal dari gabungan kata rempah-rempah dan jiak. Kata tersebut memiliki makna makanan yang berbentuk ciet, yaitu bentuk yang gepeng dan lebar dengan tambahan berbagai topping. Rempeyek merupakan makanan khas dari Pulau Jawa. Rempeyek banyak sekali ditemukan di daerah istimewa Yogyakarta dan di daerah Jawa lainnya. Pada abad ke-16, rempeyek pertama kali ditemukan di Yogyakarta. Bermula dari perjalanan Kiai Ageng Pemanahan bersama dengan rombongan untuk melakukan bedol desa yang diperintahkan oleh Sultan Hadiwijaya. Kala itu, rombongan harus menempuh jarak dari wilayah Surakarta menuju Alas Mentau. Di ujung perjalanannya, rombongan dijemput oleh Kiai Gede Karanglo. Saat itu, rombongan bertemu di pinggir Sungai Opak. Mereka pun beristirahat setelah melakukan perjalanan jauh, dan kemudian meneruskan perjalanan menuju ke kediaman Kiai Gede Karanglo. Mereka pun dipersilahkan untuk beristirahat dan disajikan makanan. Saat itu, menu yang disajikan adalah nasi putih, sayur pecel, peyek, dan sayur keningkir. Saat itulah awal mula rempeyek mulai dikenal. Rempeyek memiliki banyak sekali jenis serta varian yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Dari rempeyek dengan topping kacang-kacangan, seperti rempeyek kacang tanah, dan ada juga rempeyek kacang hijau. Nah, selain rempeyek dengan topping kacang-kacangan, ada juga inovasi rempeyek dari berbagai jenis ikan, seperti peyek ikan teri, peyek udang, bahkan ada juga loh peyek dari ikan peto. Peyek peto ini cukup terkenal di Pulau Jawa, salah satunya di daerah Magelang. Sobat Grafi pada tahu nggak sih peto itu apa? Jadi, ikan peto merupakan sejenis ikan air tawar berukuran kecil yang memiliki habitat di aliran sungai. Warga Grabak dan sekitarnya sering menyebutnya dengan peto. Produsen peyek peto di daerah Magelang cukup banyak. Salah satunya adalah Ibu Siti Sawana, atau lebih sering dipanggil Ibu Ana. Ibu Ana memulai usaha produksi peyek peto sekitar 8 tahun yang lalu. Berlokasi di Dusun Klewonan, RT 1 RW 1, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Dari tahun 2014 dulu itu dari jual ikan untuk beli bahan, setelah itu dibelikan bahan-bahan baru untuk modal. Ikan peto yang digunakan Ibu Ana untuk memproduksi peyek peto ini ia dapatkan sendiri.
dengan dibantu suaminya mencari ikan di sungai yang disebut dengan nyeser. Seser adalah suatu alat untuk menangkap ikan. Proses pencarian ikan tersebut dilakukan pada saat malam tiba, biasanya jam 9 hingga tengah malam. Kalau ikan di malam hari itu jauh lebih jinak ya daripada siang hari, terlebih menghemat waktu aja. Soalnya kalau malam hari kan waktunya jauh lebih panjang daripada siang hari. Cuman ya resiko alam liar lah yang pasti itu. Setelah mencari ikan selama semalaman, selanjutnya ikan tersebut dicuci hingga bersih. Lalu direndam di air untuk selanjutnya digoreng. Namun sebelum digoreng, ikan tersebut ditiriskan terlebih dahulu untuk menghilangkan sisa air cucian. Prosesnya itu seluruh bahan dijadikan satu, terus itu digoreng dulu baru dicampurkan. Sesudah itu baru digoreng. Dalam pembuatan peyek peto hanya memerlukan beberapa bahan saja, yaitu tepung terigu, tepung tapioka, santan, telur, serta bahan pelengkap lainnya. Peyek peto memiliki beberapa tahapan menggoreng, dari mulai menggoreng ikannya terlebih dahulu, dan setelah itu dicampurkan dengan tepung yang sudah diberi bumbu. Untuk menciptakan tekstur yang garing, peyek peto digoreng dengan 2 kali proses penggorengan. Peyek peto tidak memiliki rasa yang amis dari ikan peto tersebut, dikarenakan proses penggorengan yang lama sehingga menyebabkan rasa serta bau amis dari ikan tersebut hilang. Usaha peyek peto milik Ibu Ana tidak hanya memiliki rasa varian yang gurih saja, melainkan ada varian rasa yang pedas yang dihasilkan dari cabai asli yang dihaluskan. Setiap harinya, Ibu Ana bisa memproduksi kurang lebih 20 kg sampai 50 kg peyek peto. Dan pada saat hari-hari besar terutama di hari Lebaran, produksi peyek peto meningkat pesat, bisa mencapai 70 kg hingga 80 kg per harinya. Hasil peyek Ibu Ana ini didistribusikan dengan 2 cara, yaitu dengan konsumen datang langsung ke rumah atau menyetorkan langsung ke pasar. Peyek peto Ibu Ana dibanderol dengan harga 70.000 per kilogram. Ada pula kemasan setengah kilo yang dibanderol dengan harga 30.000 saja. Konsumen peyek peto cukup besar dan tak terbatas, mulai dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Permintaan peyek memang sangat tinggi dan sangat besar di kalangan masyarakat. Peyek peto itu peyek, tapi beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu biasanya kan ada peyek kacang itu. Ini unik ini loh maksudnya. Kalau peyek peto. Ada banyak sekali manfaat bagi kesehatan yang didapat dari peyek peto, khususnya pada peto yang memiliki ribuan khasiat, yaitu banyaknya gizi serta protein yang terdapat dalam ikan peto. Antara lain, membantu dan memelihara pertumbuhan serta perkembangan sel-sel organ tubuh. Karena kaya akan gizi untuk tumbuh kembang otak anak ya. Tingginya harga jual peyek peto disebabkan karena minimnya habitat peto. Di era saat ini, banyak sekali sungai-sungai yang mengalami kekeringan, serta banyak juga sungai-sungai yang telah dicemari oleh limbah pabrik. Dari sekian banyaknya peminat peyek peto, membuat peluang bisnis peto semakin diperhitungkan. Kayaknya banyak, tapi kan yang bikin terbatas. Kan itu kan sulit juga tuh, ngambil bahan bakunya kan sulit. Nggak ada ternak peto, nggak ada.
peluang bisnis camilan pelengkap makanan Peyek Peto ini masih terbuka sangat lebar, serta sangat menguntungkan bagi siapa saja. Usaha Peyek Peto di daerah Magelang sudah ada sejak dahulu. Dan hingga saat ini, usaha produksi Peyek Peto masih sangat menjanjikan. Hari puasa itu kan banyak pembelinya. Kalau sama sapar itu sapar memang agak banyak pembelinya, yuk jadinya agak kurang sedikit. Bisnis Peyek Peto menjadi salah satu bisnis yang cukup diperhitungkan, di mana menawarkan laba yang terbilang besar nominalnya. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis Peyek Peto tidaklah tinggi, di mana bisnis ini dapat dimulai dengan langkah yang mudah serta menguntungkan. Dulu itu dari jual ikan untuk beli bahan, setelah itu dibelikan bahan-bahan baru untuk modal. Ya karena lebih menjanjikan daripada banyak lainnya. Bisa dibilang 2 kali lipat ya daripada banyak yang lainnya. Banyaknya keuntungan yang didapat dari mendirikan usaha ini karena Peyek Peto merupakan camilan pelengkap makanan yang digandrungi oleh banyak kalangan dari yang tua hingga anak muda. Dan juga Peyek Peto yang tidak mudah tergerus oleh zaman karena memiliki rasa yang khas, asin, dan gurih dari ikan peto tersebut. Nah, demikian tadi pemirsa, tayangan tentang edisi fitur Grabak TV kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan beri ketikan yang positif di kolom komentar di bawah ini.